Ketika tekanan regulator sudah tercapai, maka piston itu akan nutup lubang inletnya. Nah, ketika lubang inlet sudah ditutup, tabung utamanya dilepas, angin itu akan tetap terjebak di dalam chamber. Nah, tinggal kita ganti tabung botolnya, terus kita isi lagi. Oke, selamat malam teman-teman. Malam ini ditemani jangkrik. Jadi saya sedikit cerita ya, yang kemarin saya post di tab community soal tabung mini. Konstruksinya ya hanya tabung biasa kayak gini nih. Nah gitu ya, tembus. Ini threadnya tabung botol lah, bisa M18 atau 5/8. Ini kebetulan saya pakai M18 kali 1,5. Dan ini adalah valve-nya untuk nutup. Sebenarnya banyak sih, banyak tabung yang saya punya. Mungkin saya share ke teman-teman lah. Ini adalah regulator tester dan ini adalah tabung bawaannya. Ini nggak ada apa-apanya, cuma gini-gini aja. Nggak mau fokus. Nah, ini drat 5/8. Jadi hanya drat 5/8 langsung tembus ke 1 TSM. Nah ini sama, ini juga sama. Kebetulan kalau yang ini yang drat M18 kali 1,5. Tembus, nggak ada valve, nggak ada apa. Ini yang kemarin baru saya bikin, dan ini tabung tester yang biasa saya pakai untuk setting speed biasanya. Ini enggak terlalu besar tabungnya, mungkin sekitar ya 15 tembakan mungkin harus isi lagi. Nah, saya pakai hanya untuk mengetahui speed biasanya ya. Jadi kalau saya mau menentukan speed di tekanan regulator berapa, saya biasanya pakai tabung ini. Kalau ini untuk regulator tester ya. Nah, kira-kira masing-masing ini fungsinya seperti apa? Nah, kurang lebihnya gini teman-teman. Ini yang lebih sering saya pakai untuk ngisi tabung botol. Maksud saya chamber bocap. Nah, sering ya teman-teman kalau ini dulu deh. Kalau model senapannya seperti ini, untuk pengisian 0 PSI itu sering kejadian tuh bocornya ke ini ya, ke transfer lah atau ke laras. Nah biasanya masalahnya itu pasti di valve-nya. Valve ini tidak mau nutup, ya intinya tidak presisi ataupun apalah, tidak mau nutup, makanya terbuangnya ke sini. Biasanya itu terjadi kalau di tekanan rendah, tapi begitu tekanannya tinggi biasanya valve-nya sudah tertekan dan angin sudah bisa tertutup di valve-nya, nggak bocor ke sini lagi. Cuma kalau modelnya seperti ini gampang teman-teman. Jadi ketika bocor dari sini bisa pakai tang ya, tang gitu, terus pentilnya ini agak ditarik, diputar-putar dikit, biasanya sudah nggak bocor. Nah itu kalau model senapannya seperti ini, tabung pipa ya, dan bisa dibuka ruang hamarnya itu bisa. Tapi kalau model bocap, chamber bocap gitu ya, kayak gini nih, yang akses pentilnya itu nggak mungkin bisa ditarik dengan tang. Nah itu yang agak kerepotan, apalagi kalau nggak punya scuba, mompanya itu setengah mati teman-teman. Nah seperti yang kita tahu ya, kendalanya itu kan hanya gara-gara tekanannya masih low pressure, tekanannya masih rendah. Karena tekanan rendah maka valve-nya tidak tertekan angin sehingga dia tidak bisa menutup. Nah salah satu yang paling memungkinkan adalah kita mengisi ruangan ini secepat mungkin agar tekanannya cepat naik. Kalau ngisinya kita pakai pompa untuk mengisi tekanan biar ini cepat naik, kan nggak mungkin ya teman-teman, apalagi volume angin yang sangat besar. Makanya saya gunakan tabung kecil yang seperti ini. Nah biasanya gitu. Nah gini, otomatis kan ruangannya kan hanya sebesar ini ya. Jadi mungkin dipompa 10 atau 20 kali, mungkin tekanannya itu sudah bisa tercapai di 1500 atau mungkin di 2000. Nah, ketika tekanan itu sudah tinggi, maka otomatis angin itu sudah menekan pentilnya untuk bisa membentuk sesuai
rumah ventilnya ya, rumah valve-nya itu tadi. Nah, biasanya saya gunakannya ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang punya bocap terus sering bocor ke lubang larasnya untuk pengisian pertama, mungkin teman-teman bisa bikin ya alat bantu seperti inilah. Kalaupun nggak pakai regulator itu tetap bisa teman-teman. Biasanya bocornya memang di awal sih, tapi begitu dia sudah terbentuk, sudah nggak bocor, pokoknya ini harus dikokang dulu ya. Sudah nggak bocor, buang anginnya, lepas ininya, langsung ganti tabung utama, langsung isi angin. Biasanya dia sudah nggak bocor. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, cuma kalau untuk tabung-tabung yang kayak gini ini biasanya saya pakai untuk ngetes kebocoran juga. Saya memastikan bahwa sudah tidak ada yang bocor. Saya cemplungin air gitu, nggak ada yang bocor. Kalau sudah nggak ada yang bocor, nah kalau sudah nggak ada yang bocor ya, ini bisa saya buang anginnya dari sini, pembuangan. Cos, buka, angin keluar. Jadi tabung ini bisa saya lepas karena anginnya kosong. Nah, kebetulan kalau untuk regulator ketika tekanan regulatornya sudah tercapai, di sini ini akan ada piston ya teman-teman. Ketika tekanan regulator sudah tercapai, maka piston itu akan nutup lubang inletnya. Nah, ketika lubang inlet sudah ditutup, tabung utamanya dilepas, angin itu akan tetap terjebak di dalam chamber. Nah, tinggal kita ganti tabung botolnya, terus kita isi lagi. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti saya bikin videonya ya. Mudah-mudahan bisa ya tambahan informasi atau referensi lah untuk teman-teman. Thank you.